Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk di sini. Dan saya juga nggak ngerti mau ngomong apa. Yang penting pegang mic, disuruh ngomong, nurut saja ngomong. Cuman saya mau nyantai. Ini tadi lagu yang dulu pernah saya ajarkan tuh ya. Allah Allah ya. Ya Maulidal Mustafa. Itu lagunya ada banyak. Ya lagunya ada banyak. Di antaranya pakai lagu Hayya Masakum. Coba dikit. Allah Allah itu. Assalamualaikum Allah sama Allah 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 la ilaha illallah ya Maulidal Mustafa yani مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسكيم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء Muhammad Rasulullah. Satu lagu ya. Bisa juga lagunya pakai sholawat tibul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Maulidal Mustafa yalli maqamak adim asa bijahin nabi ya hausul shifa lis-saqim qulu bisidqil laja ya rabbana ya karim jud bil awafi wa badir bishifa lil kalim jud bil awafi wa badir bishifa lil kalim. Tidak apa-apa, belum pernah kan? Nah itu lagu bisa ada banyak, tergantung situasi dan kondisi. Ya kalau pengen seger, ya pilih yang mana. Nah, ini kita nyantai dulu aja ya, ceramahnya nanti aja belakangan. Nah ada juga
yang tadi asyraqal badru alaina wakhtafa badru tamami mithla husni ma ra'aina fil irqani wasyami, itu bisa pakai lagu ya lal waton. Na 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 asyraqal badru alaina wakhtafa badru tamami mithla husni ma ra'aina fil iraqaini wasyami asyraqal badru alaina wa khatafa badru tamami mithla husni ma ra'aina fil iraqaini wasyami mithla husni ma ra'aina fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Selesai. Nanti saya nyanyi lagi. Ini anwa' ya, jadi bisa macam-macam. Karena Yalal Waton itu dikarang oleh Mbah Wahab dengan wazannya wazan Thala'al Badru Alaina. Aslinya itu. Sehingga itu juga bisa dipakai kalau kalian baca maulid, ya, bukan di masjid, bukan di musola, ya, tempatnya kurang oke gitu ya, yang butuh yang ceria, pakai itu boleh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini lagu. Nah, salah satu at-tariqah al-musilah ilallah, salah satu jalan yang bisa menyampaikan seseorang dalam sekejap langsung hatinya nyambung dengan Allah Ta'ala adalah yang semacam ini. Nyanyi, ya, dengan kalau bahasa Indonesia, ya memang nyanyi bahasa Indonesianya, ya, berdendang, bernyanyi, tetapi nyanyian yang syar'i, ya, dendangan yang diizinkan oleh syariat. Itu bisa membuat kita langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di majelisnya para aulia usholihin, majelisnya para habaib, para masyayikh, para guru, ya, para kiai, tidak ketinggalan, hampir selalu ada qasidah, baik dengan tabuhan rebana maupun tanpa tabuhan rebana. Dan ini diwarisi sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk Madinah, syukurnya sahabat, ya, syukurnya sahabat Ansor dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah nabuh rebana. Ya, syukurnya dengan nabuh rebana. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu selamat dari perang Uhud, maka seorang wanita pun nazar syukurannya dengan nabuh rebana. Bahkan untuk pernikahan, ya, untuk pernikahan Rasul pun memerintahkan syukuri dengan tabuh rebana. Sehingga nabuh rebana ini harus dengan senang. Jangan hatinya sedih. Ya Habibana blong. Jangan sedih. Harus faroh, dengan senang. Manggil Habib Ali harus dengan senang. Semangat, tapi harus hatinya senang, ceria gitu hatinya. Ya Habibana Ali, wajahnya yang senyum, jangan wajahnya yang ayo turu bareng. Kelihatannya suaranya keras tapi wajahnya ayo tidur berjamaah. Jangan seperti itu. Yang segar, ya, segar sehingga nanti bisa menggerakkan jamadat, benda-benda yang dianggap mati di sekitar kita itu akan ikut bergerak bersama kita. Makhluk-makhluk Allah akan ikut berzikir bersama kita. Sebagaimana ketika Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam beliau alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai suara yang merdu. Ya,
Nabi yang suaranya merdu, itu khususiyah. Nabi Sulaiman suaranya enak, tapi yang disebut suaranya merdu siapa? Nabi Daud. Meskipun Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, tapi yang suaranya merdu siapa? Nabi Daud. Yang kerajaan raja Nabi Sulaiman. Setiap nabi punya khususiyah sendiri. Nabi Daud alaihissalam keistimewaannya adalah kalau zikir ya dengan suara yang indah. Kalau baca kitabnya suaranya juga indah, disuarakan dengan suara yang indah. Nah, karena indahnya suaranya, maka dikatakan kalau Nabi Daud alaihissalam lagi baca kitabnya, hewan-hewan yang dari hutan itu pada keluar semua. Baik itu singa, baik itu macan, ya baik itu kijang, ya semuanya keluar dari hutan terpanggil oleh kemerduan suara Nabi Daud alaihi salam. Burung-burung pun yang terbang langsung parkir. Ya, jarak berapa kilo dengar suara merdunya Nabi Daud alaihi salam, burung-burung parkir. Kemudian semua ikut mendengarkan apa yang dilantunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Sampai dikatakan gak kurang sekali majelis 1000 yang meninggal dunia. Karena apa? Karena fly. Ya, karena kenikmatan luar biasa, akhirnya lanjut ilal jannah. Ya, lanjut ilal jannah. Mau seperti itu? Jangan dulu. Ya, jangan dulu, nikmatnya boleh, tapi jangan lanjut dulu. Insyaallah panjang umur semua fi taatillah. Sehat wal afiyah. Nah, karena Nabi Daud alaihissalam itu memang suaranya merdu, suaranya enak, hatinya khusyuk, tentunya khusyuk. Maka Allah sampai perintahkan yang di sekitarnya yang dianggap benda mati. Kalau tadi kan burung benda hidup ya, hewan-hewan benda hidup, manusia benda hidup. Nah, kalau gunung kan batu itu dianggap benda mati. Padahal nggak ada benda mati. Semua benda itu punya kehidupan. Maka Allah katakan, ya jibalu, gunung, siapapun gunungnya, kamu gunung dimanapun, awibi, semuanya zikir bersama Daud alaihi salam. Gunung aja disuruh ikut zikir. Wattair, burung-burung semua ikut zikir. Nah, kalau kita nggak mau menggunakan suara yang merdu, maka kita telah berbuat bid'ah. Ngaji itu suaranya yang merdu, zikir suaranya merdu. Itu dicontohkan dari Nabi Daud alaihissalam dan dimaktubkan di dalam Al-Quran. Sampai Rasul menyatakan kepada sahabat yang punya kemerduan suara indah, Rasulullah SAW menyatakan, utita mizmaran min mazamir al-Dawud. Kamu diberi keindahan suara yang dimiliki oleh keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nah, karena itu Pondok Pesantren Darul Islah ini yang dari dulu memang dikenal ahli mengolah suara. Ya, ahli mengolah suara. Ya, ahli menyebarluaskan maulid. Harus bisa menjadi juara. Ya, harus bisa menjadi juara, harus bisa menjadi yang terdepan. Karena khususiyahnya di situ. Keistimewaannya di situ. Enggak usah dibahas ihya-nya, udah, ihya jalan. Gak usah dibahas pelajaran-pelajaran fikihnya, itu fikihnya aja jalan. Tapi khususianya ini naburbana, ini keistimewaan yang susah dimiliki oleh pondok-pondok yang lain, meskipun setiap pondok punya. Tapi ini khususiyah dari zaman Habib Anis rahimahullah, ya, dikader, dididik ya untuk menyebarkan simtud duror dengan cara-cara yang sangat indah. Nah, ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, khususnya semua ada di sini. Saya nggak ngerti loh mau ngomong apa ya. Jangan dipelototin. Karena saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Amanat guru saya kalau ada yang diomongkan nggak ada yang nggak usah ngomong. Ini yang keluar tadi suruh ngomong yang semacam ini ya. Ngomong masalah keindahan suara. Ini di hadapan saya ini anak kecil nih dulu. Masya Allah, kecil, suaranya nggak jelas dulu. Dipaksa terus sama ayahnya, dipaksa sama ibunya, ini dipaksa terus belajar. Akhirnya suaranya ketemu merdunya di mana. Dan kalau teriak suaranya merdu. Kalau saya teriak hancur. Saya kalau ngebas semakin rendah masih bisa dinikmati. Begitu saya teriak suara saya hancur. Tapi masya Allah ini kalau suaranya dinaikkan, suaranya indah. Coba ya la qalbin. يا لقلبي
سروره قد توالى بحبيب عم الآن ما نوالا. Jadi pengen sholawat kan, menggerakkan hati, karena suaranya merdu dan dihayati. Jadi seketika sesaat saya mendengar, hati saya bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Jadi langsung pengen sholawat. Sholatan yattasu biha ruhul musalli alaihi. Karena sholawat itu bisa menyambungkan ruhnya seseorang dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikembangkan terus. Santri-santri yang ada di sini, kalian nanti kalau pulang ke kampung masing-masing, ya itu yang kalian bisa banggakan nomor satu, ya ini. Karena kalau mau kuat-kuatan ilmu fikih banyak yang lebih alim. Mau kekuat-kuatan ilmu tasawuf banyak yang lebih alim. Tapi kalau kuat-kuatan simtuduror, nah mungkin gak semua orang bisa. Ya enggak semua orang bisa. Baca maulid dengan benar enggak semua orang bisa. Melantunkan qasidah dengan baik enggak semua orang bisa. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, kamu harus belajar semua ilmu. Ambil dikit-dikit. Tapi ada satu yang mutafannin, satu ambil pelajari benar. Nanti kamu akan jadi ahlinya di situ dan kamu nanti akan punya keistimewaan di situ. Nah, itu yang harus kita pegang. Jangan kemudian mau diambil semuanya, nggak ada yang jadi semuanya. Semua dipelajari, tapi satu diambil. Siap untuk belajar suara yang enak santri-santri? Siap? Nah, yang suaranya kurang enak seperti saya, tenang saja, masuk dalam kur, aman-aman. Kalau masuk dalam kur, aman. Jamaah ini menyelamatkan ya. Kalau masuk dalam jamaah itu kita selamat. Sholatnya nggak khusyuk jamaah, maka kita selamat. Zikirnya enggak khusyuk jamaah, maka kita selamat. Karena pahalanya sesuai dengan berjamaah. Semua dianggap satu. Jadi ada satu yang bagus semuanya dapat. Ada satu yang diterima semuanya dapat. Itu kalau berjamaah. Alhamdulillah. Dah sekarang waktunya ceramah. Tadi pemanasan. Ya tadi pemanasan. Coba bacakan I'rifil haq. Bait demi bait. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. يعرف الحق لأهل الحق واسلك معهم. يعرف الحق لأهل الحق واسلك معهم في طريق التقى من حيث سارهم. Stop dulu sampai di situ. Oke. Nanti lanjut ya. Siapkan mic-nya. I'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum. Nah, ini yang banyak kita kehilangan zaman sekarang yang ini. Ya, zaman sekarang ini kita banyak kehilangan bait pertama ini. Makanya Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu membuka nasihatnya dalam syair yang dibaca tadi diawali dengan i'rifil haq li ahlil haq. Ya, i'rifil haq li ahlil haq. Ahlul haq itu adalah kalau bahasa kita mudahnya para wali. Ya, mudahnya para wali, orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang alim, amil, arif. Orang-orang yang betul-betul punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diperintahkan sebagai umat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui haknya setiap orang. Ya, kita diperintahkan untuk mengetahui haknya setiap orang.
Setiap orang itu punya hak. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama sahabat. Ya, duduk bersama sahabat. Majelisnya udah penuh, depan penuh sampai ke belakang. Di rumah yang enggak besar, penuh. Tiba-tiba datang kepala suku. Ya, datang seorang kepala suku, duduknya di belakang. Kepala sukunya paham, saya datang terlambat, duduknya di belakang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasul mengatakan belajar tawadhu sana? Apa Rasul mengatakan ya udah semacam kamu walaupun pemimpin datang terlambat ya udah kamu di belakang sana? Apakah mengatakan seperti itu? Enggak. Nabi Muhammad SAW sangat mengerti haknya kepala suku ini. Di kaumnya dia dimuliakan, di kaumnya dia diorangkan, di kaumnya dia punya posisi yang bagus. Tapi karena di kanan kiri Nabi Muhammad SAW adalah memang orang-orang yang besar juga, sahabat-sahabat ahli Badar yang luar biasa, maka Nabi Muhammad SAW sebagai gantinya mengangkat selendang beliau dan melemparkannya ke arah kepala suku tadi sembari mengatakan duduklah di atas selendangku. Rasul menjadikan selendang beliau yang mulia sebagai tikar, permadani, karpet, alas untuk kepala suku tadi. Ini namanya mengerti hak, namanya mengerti haknya. Maka kepala suku tadi juga mengerti bagaimana haknya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kepala suku tadi tidak kemudian ambil selendang Rasul SAW kemudian duduk di atasnya, enggak, karena tahu ini selendang Nabi Muhammad SAW, ini ridaknya Rasulullah. Maka yang dilakukan adalah diterima dengan cinta, didekap, kemudian diciumi. Enggak mungkin wahai Nabi, aku duduk di atas selendangmu. Ya, enggak mungkin wahai Nabi Muhammad SAW, aku duduk di atas selendangmu. Ini namanya mengerti haknya. Haknya Nabi seperti apa? Cara memperlakukan Nabi SAW seperti apa? Bagaimana cara memperlakukan kepala suku seperti apa? Suatu ketika duduk Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, tiba-tiba datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan berapa sahabat lagi yang udah nggak ada tempat, tempatnya penuh, ya tempatnya sudah penuh. Tapi yang datang ini sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar, Ahlul Badar. Apakah Nabi SAW mengatakan udah penuh tempatnya duduk di belakang? Enggak. Ini ahli Badar, ini ahli Badar. Maka yang depan pun paham, geser, ya memberikan tempat kepada yang baru datang karena ini di kalangan sahabat adalah sahabat yang senior. Ini namanya tahu haknya. Ya, tahu bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang punya perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya posisi menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus menempatkan haknya seorang kakak. Ya, seorang kakak. Seperti yang saya contohkan tadi pagi di majelis saya jelaskan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa akhih bersama kakak beliau Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Kakak beradik ini dua-duanya ulama besar, dua-duanya wali besar. Yang Habib Husain radhiyallahu anhu menjadi muftil haramain, menggantikan mufti yang sebelumnya. Dan Habib Husain ini adalah gurunya Mbah Hashim Asy'ari, gurunya Kiai Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu taala anhuma. Beliau yang pangkatnya luar biasa dari keilmuan dan pangkatnya luar biasa ya dari kewalian. Suatu hari berjalan bersama adiknya yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Naik kendaraan. Apa kata kakaknya? Dek, silahkan kamu di depan. Kakaknya memerintahkan Habib Ali, ya Habib Husain merintahkan Habib Ali, kamu di depan. Naik dokar tuh ya, andong dokar. Kamu di depan. Karena kakaknya menganggap adikku ini lebih alim, adikku lebih soleh, adikku lebih wali, maka dia harus tempatnya di depan meskipun aku seorang kakak. Sementara Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu menganggap kakaknya lebih alim,
kakaknya lebih soleh, kakaknya lebih wali, dan ini adalah kakakku. Bimanzilatil ab, kakak itu pangkatnya sama dengan ayah. Maka yang dilakukan oleh Habib Ali tidak membantah, karena dianggap ini perintah. Ini perintah. Imtithalul amri khairun min sulukil adab. Maka Habib Ali pun ke depan, tapi di hatinya beliau berkata, aku hanyalah sopir, majikanku di belakang. Sementara yang di belakang, aku adalah pelayan, bosku di depan. Jadi dua-duanya melihat pandangan yang hebat. Gak ada yang merendahkan, masing-masing saling memuliakan. Loh ini loh caranya orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Jombang naik dokar ke Solo. Dari Jombang naik dokar ke Solo. Saya dari Solo mau ke Jombang naik mobil jalan tol itu butuh waktu lumayan. Ya butuh waktu lumayan. Dulu sebelum ada tol, Masya Allah, Solo Jombang sekitar 4 jam sebelum ada tol. Nah sebelum ada tol, sebelumnya lagi, sebelum ada mobil, naik dokar dari Jombang ke Solo itu kira-kira dekat atau jauh? Jauh. Tapi dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini saya dengar dari lisan Habib Anis rahimahullah. Mbah Hasyim datang tujuannya untuk apa? Nemuin Habib Alwi. Nemuin Habib Alwi radhiyallahu anhu, ayahnya Habib Anis. Ketika bertemu yang dilakukan adalah ucapan ini. Habib, saya ini muridnya paman antum. Saya ini muridnya paman antum. Jadi kalau saya pengen nyambung silaturahim sama guru saya harus nyambung silaturahim sama antum. Tahu nih haknya ini. Ini keponakannya gurunya. Jadi ditempatkannya ini seperti gurunya ini. Orang-orang dulu seperti itu paham bagaimana haknya setiap orang. Nah sekarang pada nggak paham nih. Ya, haknya orang soleh itu seperti apa? Haknya orang tua seperti apa? Haknya suami seperti apa? Haknya anak seperti apa? Haknya istri seperti apa? Haknya pejabat seperti apa? Haknya aparat seperti apa? Semua punya hak. Tapi banyak yang nggak paham. Nah kalau haknya orang biasa saja nggak paham, apalagi haknya orang soleh. Banyak yang nggak ngerti. Makanya diperintahkan i'rifil haq li ahlil haq. Belajar mengerti bagaimana memperlakukan wali-wali Allah. Perlakukan wali-wali Allah seperti pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap seperti temannya sendiri, jangan dianggap seperti orang lain. Kalau itu kita lakukan, maka kita sama, naudzubillah min dzalik, seperti orang-orang yang gak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW di zaman Rasulullah SAW, memperlakukan Nabi seperti manusia biasa. Ini katanya Rasul, jalannya ke pasar, keluar masuk pasar, mondar-mandir. Katanya Rasul diperlakukan seperti manusia biasa. Maka Rasul pun mengatakan, Allah menyebutkan bahwasannya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia, tapi yuha ilayya, tapi aku dikasih wahyu loh. Kalau dikasih wahyu berarti bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Nah ini sering kali terjadi, kita nggak paham haknya orang-orang soleh. Ngerinya di sini. Boleh bicara ngerinya. Ya. Nanti bicara asyiknya nanti. Bicara ngerinya dulu. Misal ya, Yai Amir sama putranya. Ya, bersama putra beliau. Bersama istri beliau. Pergi ke rumah seseorang. Pergi ke rumah seseorang. Sampai di situ anak dan istrinya tidak dihargai. Anak dan istrinya tidak dihormati. Anak dan istrinya tidak dilayani. Pertanyaan saya, Anda sebagai murid lihat istrinya guru, anaknya guru, gak dihormati, gak dilayani, gak dimuliakan. Kira-kira hati Anda kira-kira seperti apa? Gemes atau enggak gemes? Gemes atau enggak gemes? Gemes ya? Gemes. Untung kita diajarkan maafkan. Betul gitu ya? Tapi hatinya gemes. Itu manusiawi, gemes. Nah sekarang bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada wali-walinya tidak dihargai. Gemes enggak kira-kira para malaikat?
Maka itulah yang dilakukan oleh malaikat penjaga dua gunung di Taif ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Saat itu Rasulullah SAW dilempari dengan batu sampai beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam. Maka gunung-gunung tadi malaikat penjaganya gemes kepada yang tinggal di Taif. Maka penjaganya pun malaikatnya minta izin kepada malaikat Jibril alaihissalam, minta izin mau ketemu Nabi Muhammad SAW. Di sini ada ilmu, haknya tahu malaikat, nggak asal nyelonong. Ini malaikat tuh ya, malaikat mau ketemu Nabi Muhammad SAW, nggak asal nyelonong, izin dulu sama pimpinannya. Siapa pimpinannya? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril pun tidak langsung silakan, enggak. Malaikat Jibril nggak berani mempersilahkan seseorang menghadap Nabi Muhammad SAW bila izni, tanpa izin dari Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril pun berkata, ini ada dua malaikat pengen ketemu ya Rasulullah, apakah diizinkan? Maka Rasul pun Muhammad SAW mengizinkan keduanya. Kemudian kedua malaikat tadi mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan kami mengangkat gunung yang kami jaga dan kami timpakan kepada warga Taif yang melempari kami. Untungnya yang diajak bicara Nabi Muhammad SAW. Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi malaikatnya gemes. Nah bayangkan kalau kita ini naudzubillah min dzalik melakukan sesuatu yang membuat gemes malaikat. Karena kita enggak menghargai orang-orang yang soleh. Tapi sebaliknya, ya Amir istri dan anaknya main ke rumah saya. Misalnya, bab yang enak-enak biar saya contohnya. Yang enak-enak saya contohnya, ya Amir istri dan anaknya main ke rumah saya. Saya sambut, Masya Allah, kapan datang? Oh blah. Kemudian saya sembelihkan sapi 10, kambing 200. Lebih amat ya. Enggak apa-apa kalau contoh yang lebih ya. Praktek ya. Meleset-meleset banyak tetap bagus, betul kan ya? Udah saya sembelihkan kambing, saya masakkan macam-macam. Kemudian setelah itu saya kasih kamar yang bagus. Kamarnya full AC. Saya harumkan dengan gahru yang paling mahal. Misal, ini cuma misal ya. Kalau misal yang bagus. Subhanallah. Saya mau nanya, anaknya cerita enggak ke bapaknya? Cerita. Istrinya cerita enggak ke suaminya? Cerita. Kiai Amir senang enggak kira-kira? Senang. Lah kalian dengar, senang enggak sama saya? Senang. Hasilnya apa? Maka kalian pengen nanti kalau Habib Novel main ke Darul Islah, bales deh. Betul kan ya? Mau dibales. Tapi yang balas bukan satu orang, banyak. Yang balas banyak. Begitulah kalau kita memuliakan orang-orang soleh, aulia Allah. Kalau para wali Allah kita layani, para wali Allah kita muliakan, para wali Allah kita angkat martabatnya, kita junjung tinggi, kita senangkan, maka Nabi Muhammad SAW senang kepada kita. Rasulullah senang, Allah senang, malaikat senang, wali-wali yang lain senang. Tiba-tiba nama kita viral di alam barzah. Tiba-tiba nama kita viral di alam malaikat. Tiba-tiba nama kita viral ya di alamnya arwah kaum solihin. Sehingga kita ini belum meninggal udah didoakan oleh banyak orang-orang yang soleh. Begitu masuk kubur disambut oleh orang-orang yang soleh. Amalnya apa? Apa banyak tahajudnya? La. Amalnya apa? Apa banyak zikir wiridnya? La. Apakah banyak sholat puasa sunnahnya? Enggak. Amalnya satu, yakhdum, khidmah, melayani orang-orang yang soleh dengan kesungguhan hati. Betul-betul dia tempatkan orang soleh seperti sahabat menempatkan anbiya wal mursalin. Itu yang diajarkan dalam qasidah tadi. Arifil haq li ahlil haq. Nah, setelah tahu, oh ini wali, ini orang soleh, hargai hormati, lanjutkan. Wasluk ma'ahum. Jalan bareng beliau-beliau lah. Jangan jalan sendiri. Jangan sok alim. Jangan sok udah jadi wali. Jangan sok udah hebat. Wasluk ma'ahum. Jalan bersama mereka.
Jalan bersama mereka. Ini maksudnya bagaimana? Kita lihat Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Para sahabat itu membersamai Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah membersamai para sahabat. Sehingga kebersamaan Nabi SAW dengan para sahabat bukan hanya di masjid. Bukan hanya di masjid. Tapi di pasar, di masjid, di kebun. Di kebun, di pemakaman. Ya, di pemakaman, bahkan di kerja bakti. Kalau saya ngomong kerja bakti, gali parit khondak, Nabi juga ikut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang kita ini enggak ikut habib, ikut kiai, ikut guru, ikut ustad. Malam Jumat Maulid, ketika pondok butuh bantuan kerja bakti, ngilang semua, enggak ada yang mau ikut. Enggak ada yang mau ikut. Wasluk ma'ahum. Berjuanglah bersama mereka, berjalanlah bersama mereka. Ketika pondok, ma'had, majlis membutuhkan dana, pada lari menyingkir semuanya, takut hartanya diambil. Wasluk ma'ahum, kucurkan danamu, kucurkan hartamu, kucurkan tenagamu, kucurkan rohmu untuk mereka. Wasluk ma'ahum, baru nanti kita akan masuk dalam kelompok mereka. Masuk dalam kelompok mereka. Lanjut dulu. فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم بخت من قد راهم أو رأى من راهم. Ya, ini asyik ini. Jadi lanjutannya min haitsu saru warahum. Wasuk ma'hum, kemanapun mereka pergi, ya ikuti di belakangnya. Jangan pernah ketinggalan. Itu kalau kita naik mobil, kemudian dikawal, pakai apa? Forerunner namanya ya, dikawal. Itu jaraknya nggak boleh jauh. Kalau kejauhan hilang atau nggak hilang? Hilang. Tempel terus. Ya, forerunner tuh tempel terus. Kalau forerunner ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri ya. Kecepatan tambah, ikut tambah kecepatan, ngerem ikut ngerem. Dengan para wali, dengan orang yang soleh, jangan kalah dengan mobil yang dikawal. Tempel terus, jangan ketinggalan. Tempel terus, terus tempel. Min haitsu saru warahum, jalanlah di belakang mereka. Kenapa? Fas-sa'adah manutah kullaha biktifahum. Karena yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki, dapat surganya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki, hati bisa kenal Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul senang dengan kita. Semua itu manutah kulaha bisa kamu dapatkan kalau kamu mengikuti mereka. Tergantung kamu ngikutin mereka enggak. Kalau enggak ngikutin enggak bakal dapat. Mohon maaf. Pakai bahasa gaul boleh? Boleh ya? Kamu sekolah setinggi apapun, enggak punya kenalan, ya pangkatnya karyawan kelas rendah. Tapi kalau kamu punya kenalan, lobby, ya main lobby, tiba-tiba kamu baru lulus, udah posisi direktur itu. Posisi direktur. Jadi rahasianya di mana nih? Ilmu, lobby, kemudian ilmu apa lagi? Punya relasi, relasi, punya kenalan. Nah ini yang namanya as-sa'adah ini tergantung relasimu dengan para wali. Kebahagiaan yang hakiki tergantung relasimu dengan para wali. Bagaimana kamu bisa melobi para wali sehingga para wali melobi Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah melobi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa gaul ya. Nah, bahasa syariatnya nanti lain waktu, kepanjangan. Ini bahasa gaul. Jadi ilmu lobi. Fasa'ada manutuh kulah biktifahum. Fannahum kaum mahad fil bariyah, karena di jagat raya enggak ada
manusia yang seperti mereka, nggak ada orang-orang yang seperti mereka. Bahat man qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Makanya beruntung orang, bahat itu istilah ya, bejo gitu. Jadi bakat ini kalau bahasa Jawanya bejo, bahasa Indonesianya beruntung, bahasa Inggrisnya laki, ya. Bejo itu orang yang sudah pernah melihat mereka atau melihat orang yang pernah melihat mereka. Bejo, beruntung orang yang sudah pernah melihat para wali atau melihat orang yang pernah melihat para wali. Enggak saya ragukan, saya orang bejo. Pede saya. Saya orang bejo. Saya ketemu engkong, duduk bareng, bahkan dapat ijazah yang enggak mungkin saya sebutkan di sini. Ketemu engkong, saya dikasih ijazah. Ini kalau kamu lakukan, rezekimu akan naik, vok, naik terus. Dan saya amalkan, bener, vok. Yang lain jangan ngamalin, nggak dapat ijazahnya. Itu nggak boleh di-share, rahasia. Dan jangan nanya, nanti saya kasih tahu. Ya, nanti saya kasih tahu. Nih, saya alhamdulillah paling sedikit dari kelas 2 SD setiap malam Jumat sampai tahun 2006. Dari kelas 2 SD ya, padahal saya lahir tahun 1975. Saya masuk kelas 1 SD umur 7 tahun. Berarti tahun berapa itu? 82. Kelas 2-nya berarti 83. Dari 83 sampai 2006. Berapa tahun tuh? Udah saya nggak punya kalkulator. Kalkulatornya di HP, repot nanti. Dari 83 sampai 2006, setiap malam Jumat saya melihat Habib Anis. Setiap malam Jumat. Tahun 2001 sampai 2006, tiap hari, pagi, siang, sore, malam, saya lihat Habib Anis. Cukup atau enggak cukup? Cukup, tapi mungkin kurang cukup. Saya syarahkan lagi. Boleh ya? Habib Anis melihat ayahnya. Siapa ayahnya? Habib Alwi. Habib Anis melihat para ulama, para wali di zamannya. Kita naikkan lagi. Habib Alwi melihat siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Habib Ali. Habib Ali bertemu Nabi Muhammad SAW yaqadatan umur 19 tahun. Habib Ali radhiyallahu taala anhu, muallif Simtudurar, umur 19 tahun sudah yaqadhah, melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya, Beb, dalilnya? Enggak apa-apa, kasih dalil biar paham. Manusia yang sampai derajat kewalian tertentu sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, man ra'anil fil manam fasayarani yaqadhatan. Seseorang yang melihatku di alam mimpi dalam wujud yang asli, wafat umur 63 tahun, melihat Nabi SAW seperti wujud aslinya di alam mimpi, maka dia nanti akan melihatku dalam keadaan jaga nyata. Jadi Habib Ali umur 19 tahun melihat Nabi Muhammad SAW. Itu yang dari Habib Alinya. Habib Ali punya guru Habib Abu Bakar dan banyak guru yang lain, yang utama Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar jangan ditanya berapa kali bertemu Nabi Muhammad SAW. Habib Ali punya ayah Habib Muhammad bin Husain, jangan ditanya berapa kali bertemu Nabi Muhammad SAW. Dari silsilahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh terus ke atas, akhirnya nyambung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Pertanyaan saya, berarti saya ini bejo atau enggak bejo? Bejo atau enggak bejo? Lah kamu harusnya bayar lihat saya. Harusnya kamu lihat saya bayar. Kenapa? Gara-gara kamu lihat saya, kamu ketularan bejo. Betul? Kamu lihat Kiai Amir, kamu ketularan bejo. Berapa banyak orang soleh yang beliau temui dan beliau lihat. Nah itu makanya kenapa kita disuruh kumpul. Jangan sembunyi di rumah, kumpul. Siapa tahu kita bertemu orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Itu loh. Siapa tahu kita bertemu orang yang pernah bertemu dengan wali yang besar. Kita nggak ngerti. Nah itu menjadi sesuatu, akan merubah hati. Itu namanya sir nadhar.
Ya, rahasia ru'yah, melihat. Makanya dikatakan maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya Nabi Muhammad SAW tidak berdusta ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul lihat Allah, sahabat ya Rasul. Kita lihat orang yang pernah lihat sahabat secara silsilah dhahabiyah. Fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Itulah kenapa orang dulu rajin ngajak anaknya pergi ke rumah ulama, pergi ke rumah kiai, pergi ke rumah ustadz. Ya, siapa tahu nih ustadznya pernah ketemu dengan wali, anaknya suruh lihat ini Al-Habib Husin bin Hasan Al-Aidrus, semoga Allah panjangkan usianya dalam kesehatan, kebaikan, kenikmatan di Solo. Itu sejak kecil dididik sama ayahnya. Kata ayahnya, kamu malam Jumat hadir maulid di Masjid Riyadh, lakukan satu hal. Apa bah? Kecil nih ya, waktu masih kecil. Apa bah? Kamu lihat itu wajahnya Habib Alwi persis di antara dua bola mata beliau, di tengah-tengah. Kamu cari di situ ada sesuatu. Jadi tiap malam Jumat Habib Husin ini ke Masjid Riyadh ikut maulid, cari posisi yang bisa lihat Habib Alwi. Dilihat, pulang, tanya sama abahnya, udah dilakukan? Sudah. Ketemu enggak? Nggak lihat apa-apa, bah. Oh, kurang ahli kamu. Ya, malam Jumat berikutnya. Setiap malam Jumat dibegitukan. Ya lama-lama nanya, bah udah sekian lama nggak dapat apa-apa, yang nggak dapat apa? Jawab ayahnya, kamu sudah dapat. Ayah cuman pengen kamu melihat wajahnya Habib Alwi, nggak melihat yang lain. Lihat wajahnya Habib Alwi, karena Habib Alwi ini wajah yang pernah melihat Habib Ali dan seterusnya. Ya dan seterusnya. Sirrun nadhar. Nah, sekarang di majelis orang duduk dengan para wali, duduk dengan orang soleh, nggak sibuk lihat wajahnya orang soleh, sibuk lihat handphonenya, sibuk lihat TikToknya, update statusnya, nggak fokus. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ka'anna ala ru'usihim at-thair. Dikatakan di dalam kitab-kitab yang kami baca, kalau duduk bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat itu pandangannya tidak ada yang kemana-mana, pandangannya lihat pada Nabi Muhammad SAW, sehingga seakan-akan kepalanya ini seperti tembok atau dahan pohon yang menjadi tempat hinggapnya burung. Burung siap hinggap di situ karena nggak bergerak. Kalau kita kaken polah bahasa Jawanya, terlampau banyak gerak kita ini, tangan gerak, semuanya gerak, mata nggak fokus kepada orang-orang yang dipandang punya kesolehan. Ya, kita ketahui orang ini punya kesolehan, kita nggak fokus ke sana. Sehingga apa? Keluar dari majelis, yang lain dapat besar, dia dapatnya sedikit. Bukan nggak dapat, tapi dapatnya sedikit. Kalah dengan yang lain. Saya waktu saya berguru kepada Habib Anis, saya kalau duduk bersama beliau nggak ada yang lain. Yang lain nggak ada, benar-benar nggak ada, hilang. Cuman ada Habib Anis, yang lain hilang semuanya. Bukan cuma di situ loh ya, di jagat raya ini nggak ada yang lain. Di jagat raya yang ada cuma beliau, nggak ada yang lain. Tak puas-puaskan nih pandangan. Saya puas-puaskan nih pandangan. Nikmatnya luar biasa. Semakin saya lihat, semakin saya kecanduan. Semakin dilihat, semakin kecanduan. Nah, ini yang diajarkan orang-orang dulu seperti itu. Ya'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum. Berjalanlah bersama mereka. Nah ini santri, kadang-kadang nih santri ini penyakitnya oknum santri. Ya, kalau urusannya ngaji, alhamdulillah, gitu. Bersama kiainya ngaji, baca kitab bersama kiainya. Dikasih tugas bersihkan toilet, banyak yang mundur itu. Banyak yang mundur. Udah kamu aja, sering dorong-dorongan. Begitu urusannya diajak gali-gali pondasi, mikir-mikir nih, ntar masuk angin ya dan sebagainya. Jamaah pengajian juga begitu, karena saya berpengalaman ngurusin majelis, ya pengalaman kerja bakti. Nggak semua orang yang punya waktu mau diajak angkat-angkat bata, nggak semua orang yang punya waktu mau diajak angkat-angkat semen, nggak semua orang. Nah kalau kita jadi pecintanya para wali, ya harus menjalankan semuanya. Siap angkat-angkat semen, siap angkat-angkat bata, siap angkat-angkat cangkir, siap. Dan itu semua saya lakukan
ketika saya berguru. Semua yang saya lakukan, siap jadikan apapun, siap melakukan apapun. Wasluk ma'ahum, jalanlah masuk bersama mereka. Lah itulah rahasia udkhuluha bisalam, masuklah dengan ucapan salam. Nanti kita akan dibawa, akan digandeng, ya kita akan dimasukkan ke dalam surga dunia dan surga akhirat. Kita akan dimasukkan jannah ma'rifah, surganya ma'rifah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah, udah 1 jam kurang dikit saya bicara. Kepanjangan ya. Nah, terakhir satu lagu yang tadi saya nyanyikan di Majlis Ar-Raudhah. Ya, mudah-mudahan munsyidnya di sini bisa menyanyikannya juga. Lagu Jawa. Tabuhannya pakai tabuhan bas besar itu. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Bisa enggak? Enggak bisa, belajar ya. Nah, belajar. Karena itu ilmu tasawuf tingkat tinggi. Ya. Tasawuf tingkat tinggi. Coba. Sugih tanpa bondo. Ojo mikir. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah. Iya, cuman begitu. Dah, pukulannya gitu ya. Nah, karena suara saya jelek, jadi saya mau contek dulu aja. Boleh? Ya, bismillah. Ini yang suaranya enak. Suara saya yang asli yang ini. Nah, ini suara yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Sugih tanpa benda, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Semuanya. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Langgeng Tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng, Sugeng jeneng. dah, nanti tambah bingung jenengan. Belum pernah kan di Darul Islah dinyanyikan lagu begini? Harus pernah. Karena ini syairnya wali-wali zaman dahulu. Ya, kalau dibilang syairnya wali-wali zaman dahulu berarti warisannya para habaib di zaman dahulu kala ketika dakwah di awal-awal Islam di Indonesia. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Ya. Enak ya. Nah, ngomong nggak enak, awas. Sugih tanpa bondo. Ini al-ghina laysa bil mal, la yahtad ila al-amwal. Al-ghina ghina al-qalb. Al-ghani alladhi ghina'uhu billah. Jadi orang yang kaya itu yang kekayaannya dengan Allah, bukan dengan ini semua. Sekarang saya mau nanya, boleh? Boleh. Kamu ngukur kaya itu pakai apa? Fulus ya, duit, angka, saldo, betul ya? Nah, padahal itu semua kan cuma tambahan. Kalau kamu nggak punya uang, kaya atau miskin? Saya mau nanya, boleh ya?
Bumi ini sama Allah dikasihkan ke siapa? Bumi ini loh. Kamu kan? Langit Allah kasihkan kamu enggak? Bintang-bintang di langit, planet-planet ini Allah ciptakan buat siapa? Buat manusia, buat kamu. Betul? Kamu mau lihat bintang bayar enggak? Enggak. Mau lihat langit bayar enggak? Enggak. Di sungai mau minum bayar enggak? Enggak. Mau berenang bayar enggak? Di sungai loh ya. Bayar enggak? Enggak. Di laut mau melaut bayar enggak? Enggak. Hirup udara bayar enggak? Enggak. Berarti kamu punya enggak semuanya? Punya. Kaya atau miskin? Lah kenapa kamu ukur kemiskinanmu dengan duit? Ya Allah, bodoh. Dikasih Allah segini kok enggak merasa kaya gitu. Enggak punya duit, miskin aku. Melarat aku. Makanya orang-orang soleh nyantai. Sugih tanpa bondo, kaya walaupun nggak punya harta. Kenapa? Mirip ini kita tuh kalah sama orang gila tuh. Orang gila tuh sudah nggak punya akal, nggak punya harta, bisa ketawa kok. Jualan berlenggak-lenggak. Milikku, wah. Nyebrang saja nggak pakai mikir, jalanku, betul kan ya? Sugih. Tapi ya ojo edan awakmu ya. Jangan niru gilanya. Tapi ini loh yang Allah titipkan pesannya tadi ya. Allah titipkan pesan lewat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa bondo, nggak perlu harta. Karena kamu udah kaya. Nah, itu makna dohir. Sekarang masuk makna batinnya. Boleh? Siap. Episode berikutnya atau sekarang? Sekarang ya, ini saya ulangi lagi, tadi pagi sudah, lagi biar ilmu itu kalau bitikror, kata Habib Ali Habsyi, kalau diulang-ulang nanti merasuk ya, merasuk. Dan siapa tahu tadi ada yang belum lihat saya ngajar ilmu ini, betul? Iya, pasti belum ini, nggak update sih, pasti nggak subscribe channel YouTube saya. Kalau subscribe kan ada notifikasinya. Ya Amir update tadi, Habib pagi ngajar ya, iya. Update. Seorang suami lagi duduk bersama istrinya. Pulang dari kantor, suaminya laporan kepada istrinya. Mohon maaf, saya dipecat dari kantor dan rumah kita disita oleh kantor. Mobil kita disita sama kantor. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Istrinya tersenyum bahagia. Suaminya heran. Kok kamu nggak teriak-teriak? Kok kamu nggak loncat-loncat? Kok kamu sumringah senyum bahagia? Jawabannya adalah, bagaimana aku tidak bahagia setelah aku memiliki dirimu? Apalah artinya aku miliki rumah, mobil kalau kehilangan kamu? Bagiku kamu adalah segala-galanya, dan segala-galanya tanpa dirimu adalah bukan apa-apa. Masya Allah, suaminya I love you. Klepek-klepek, blak. Masya Allah. Paham enggak ini? Paham? Sekarang saya mau nanya, udah punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, udah punya Allah masih merasa miskin? Ngeri. Diambil hartanya oleh Allah, diambil pangkatnya oleh Allah. Allahnya nanya, who are you? Kif hal? Bagaimana keadaanmu? Jawabannya, ya Allah, selama aku memilikimu maka tak jadi masalah, semuanya diambil dariku. Kira-kira Allahnya cinta enggak? Cinta. Nah, sekarang enggak, baru duitnya diambil sedikit, protes. Allahnya diprotes. Sholat udah saya jalanin, sholawat munjiah udah saya lakukan, kok mesti seperti ini hidup ya? Ada enggak yang model begitu? Oknum model begitu, ada enggak? Ini kan parah ini ya.
Gak bisa merasa kaya ketika punya Allah. Punya Allah kok merasa miskin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu nasihatnya mengatakan, aku heran dengan seseorang yang punya Al-Quran tapi masih merasa miskin. Punya Al-Quran loh kok merasa miskin. Punya kalamullah, sugih ini. Al-Quran sama jagat raya ini mahal mana? Gak bisa dibandingkan. Gak bisa dibandingkan. Jagat raya ini makhluk, Al-Quran kalamullah. Kalau kamu hafal Al-Fatihah, itu nilainya lebih dari jagat raya dan segala isinya. Mestinya ya berlenggak-lenggok, bahagia. Ditanya sama orang, kamu kok bahagia kenapa? Oh, punya Al-Fatihah. Yang lain bahagia punya mobil, kamu bahagia punya Al-Fatihah. Jadi kalau toh nggak punya mobil bahagia, punya mobil tetap bahagia, nyantai saja. Dah, itu syarah selanjutnya episode berikutnya. Karena sudah panjang ya, sudah panjang. Tapi ini penting saya sampaikan di majelis ini karena banyak anak muda. Banyak anak muda, sugih itu enggak butuh bondo. Kaya itu enggak butuh harta. Kaya itu letaknya dalam jiwa. Justru orang yang masih merasa butuh kepada harta, itulah orang yang enggak pernah kaya. Berarti dia masih miskin karena masih punya daftar kebutuhan. Makanya dia miskin. Orang kaya adalah yang daftar kebutuhannya sudah tercapai dan sudah terlampaui, sudah terlewati. Begitu dia punya Allah, dia katakan, aku udah punya yang punya jagat raya, maka tak jadi masalah, gak punya selain dia, selesai. Enak atau gak enak? Enak. Apalagi punya Allah, kemudian punya handphone bagus. Ya, punya Allah, kemudian punya rumah bagus. Punya Allah, punya mobil bagus. Punya Allah, punya suami tampan. Punya Allah, punya istri cantik solihah. Punya Allah, punya anak yang lucu, yang bekti sama Allah, Rasul dan orang tua. Punya Allah, punya kenikmatan dunia. Itu saadah yang luar biasa. Tapi para wali gak ngurus itu. Langgeng tanpa susah, langgeng tanpa susah, tanpa seneng. Suasana hatinya enggak berubah. Diberi kesusahan tetap sama, diberi kebahagiaan tetap sama. Bisa terima enggak ini? Boleh saya kasih contoh? Boleh? Ya. Anda bertamu ke tempatnya ulama besar wali. Sampai di sana gak disuguhin, tapi ketemu walinya. Senang atau gak senang? Senang, betul. Sampai di sana ketemu walinya disuguhin. Senang atau gak senang? Senang. Kita lihat suguhannya atau lihat walinya? Jadi suguhannya kan gak ngaruh kan? Bahkan kadang kita makan kebulinya gak terasa kebuli gitu ya, karena asik lihat walinya, betul? Gak disuguhin, harusnya lapar, tapi laparnya tidak terasa. Kenapa? Udah lihat walinya. Nah itulah orang-orang soleh waliullah, langgeng, hatinya gak berubah. Dapat nikmat, gak dapat nikmat. Diuji musibah, diuji nikmat. Hatinya sama karena sibuk melihat Tuhannya. Dah, kalau belum paham ya gak usah paham sekarang, nanti paham insya Allah. Ya suatu saat paham. Bagaimana mau menjelaskan arti mimpi kepada anak yang masih kecil? Ya enggak iso toh ya. Terangkan saja ilmunya, suatu saat nanti akan paham. Suatu saat manusia itu berproses, ya berproses. Jelas semuanya? Apa? Sugih tanpa bondo. Ya itu yang paling penting, bisa merasa kaya dimanapun berada. Jazakumullah khairan. Terima kasih pada Ya Amir Hamzah yang memberi saya tempat yang indah ini, waktu yang barokah ini. Ya, kemudian pada antum semua yang mau mendengarkan celotehan saya, ya kepada santri-santri di sini yang saya lihat semangat tadi itu ya, semangat, teriaknya luar biasa. Itu bisa menggetarkan banyak hal. Cuman saya titip pesan tambahan satu tadi, sama ceria. Ya, wajahmu yang ada berapa ceria, ada berapa yang mungkin udah lapar kelihatannya. Teriakan orang lapar itu juga mengerikan loh ya.
Paham kan ya? Orang lapar tuh kalau teriak juga bahaya. Boleh saya minta contoh satu lagi pakai ceria, boleh? Ya, yang gampang saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, satu kali aja, tapi yang ceria dan teriaklah. Siap? Tapi teriaknya bukan teriak ngotot loh ya. Di sini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, seringkali itu kalau baca ini yang saya temukan, kita itu terus menyedih-nyedihkan diri kita. Padahal ini kita mau ngasih salam Nabi kok kita laporan sedih terus. Ya Nabi, salam alaika. Laporannya sedih. Gak begitu, bil farah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama seneng. Rasulullah lihat kita, ini orang-orang yang seneng sama aku ini. Jangan kita setorannya wajah sedih semua. Ya Nabi, salam. Paham maksud saya? Sekali lagi boleh? Tunjukkan senyummu. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Nah, kalau senyummu untuk nabimu apa? Untuk nabimu. Wajib. Bukan sodako. Jadi kalau baca ini ya memang untuk Rasulullah, bukan untuk Kiai Amir, bukan untuk saya, untuk Nabi Muhammad SAW. Kita ngasih salam alaika ya Rasulullah. Maka di Simtu Duror, hadzal insan, hadza. Ya, bukan huwa, hadzal insan. Ada di hadapannya, ini loh manusianya, ini loh. Paham? Allahumma shalli alaihi. Jelas? Oke? 1, 2, 3. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, itu energinya beda nanti. Ya, energinya beda. Saya pernah ketemu seseorang yang mengatakan, Habib, baru sekali ini saya bisa nangis bahagia. Baru tahu saya. Jadi dia nangis sama ketawa. Ini, jadi namanya nangis bahagia begitu. Nah kamu kalau sama Rasulullah begitu, nangis bahagia. Jangan nangis sedih. Ya Rasulullah, hutang banyak. Ya Rasulullah, istri ruwet, ya Rasulullah, anak, ya Rasulullah. Jadi kamu kasih Rasulullah beban. Jangan, jadi umat yang jangan bebani Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu dengan senang, itu Rasulullah juga paham, oh istrinya ruwet, diberesin. Suaminya ruwet, diberesin. Tapi kita Rasulullah yang senang gitu loh, yang senang. Hakadha, wal afu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.